Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan belajar matematika kembali, tetapi temanya mengenai persamaan kuadrat atau disingkat PK. Dan materi persamaan kuadrat ini di jenjang SMP itu kita pelajari dalam bentuk dasarnya. Tetapi nanti untuk jenjang SMA kelas 10 itu kita mempelajari agak lebih dalam mengenai persamaan kuadrat ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya siapkan buku dan alat tulis kalian. Jangan lupa juga untuk menyiapkan minum, kemudian cemilan. Jadi kita belajar bisa sambil ngemil, jadi tidak terkesan boring ya atau membosankan. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai persamaan kuadrat, alangkah baiknya kita tahu dulu definisi dari persamaan kuadrat itu apa. Jadi, persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya adalah 2 atau berorde 2. Jadi pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat ini adalah 2. Sebagai contoh, yang pertama ada x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Yang kedua ada 2x kuadrat min 3x min 9 sama dengan 0. Nah, ini kedua contoh ini merupakan contoh persamaan kuadrat dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, ini ya pangkatnya ya, pangkat tingginya adalah 2. Kemudian, persamaan kuadrat juga memiliki bentuk umum yang dituliskan sebagai berikut. Nah, ini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi, ini adalah bentuk umum daripada persamaan kuadrat. Lalu, apa sih itu a, b, c, dan x? Di sini ada keterangannya. X ini adalah variabel yang nilainya belum diketahui. Jadi X ini kita belum tahu berapa nilai daripada X ini. Kemudian ada A. A ini adalah koefisien dari X kuadrat dan B adalah koefisien dari X. Ya, hati-hati jangan sampai tertukar. Lihat ini pasangannya, A berpasangan dengan X kuadrat, B berpasangan dengan X. Kemudian ada C. C ini adalah konstanta. Jadi konstanta ini tidak memiliki variabel ya, tidak dipasangkan dengan variabel. Jadi hanya angka saja, udah cukup seperti itu untuk konstanta. Di sini ada contoh lagi ya, yang barusan ya, ini contoh yang barusan. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Itu contoh nomor 1. Kemudian contoh yang nomor 2, 2x kuadrat min 3x min 9 sama dengan 0. Jadi untuk menentukan nilai dari A, B, C ini, kita lihat yang pertama A ya. A ini kan pasangannya dengan X kuadrat, berarti ini X kuadrat. Berarti A-nya ini berapa ini? A-nya 1. Biasanya kalau untuk 1, dari segi koefisien itu tidak ditulis. Beda hal dengan konstanta. Kalau konstanta itu selalu tulis mau berapapun itu angkanya. Tapi kalau untuk koefisien, 1 itu jarang ditulis, tidak pernah ditulis ya untuk 1. Jadi yang nomor 1 ini A-nya 1, kemudian B-nya 5, C-nya 6. Mari kita lihat jawabannya. Nah, betul. Kemudian untuk yang nomor 2, A-nya adalah 2, kemudian B-nya 3 atau min 3. Yang jelas B-nya adalah min 3. Artinya tandanya ini harus dibawa tandanya. Ya, kalau ini tandanya negatif berarti harus dibawa, berarti min 3. C juga sama, tandanya bawa. Berarti C ini adalah min 9. Kenapa harus dibawa tanda negatif ini? Pasti nanti akan berpengaruh terhadap penyelesaian atau pengerjaan dalam mencari nilai X ya. Kalau positif itu tidak harus ditulis tanda plus, cukup angka aja tanpa tanda apapun. Tapi kalau ada negatif itu harus ditulis tanda min ya di sini. Kemudian ini ada penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi PK ini memiliki 3 opsi. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Yang pertama adalah pilihan yang pertama bisa menggunakan cara faktorisasi. Atau yang kedua bisa menggunakan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Atau yang ketiga bisa dengan cara rumus ABC. Ya. Lalu apa fungsi dari cara-cara ini? Fungsinya adalah untuk memberikan solusi dalam menentukan X yang memenuhi persamaan kuadrat. Jadi dengan ketiga cara ini itu dapat memudahkan kita untuk mencari nilai dari X. Tapi saya pribadi biasanya menggunakan cara faktorisasi dan rumus ABC. Tetapi kalau untuk melengkapi bentuk kuadrat sempurna,
ini jarang sekali digunakan. Makanya saya lebih mudah menggunakan faktorisasi dan rumus ABC. Ya, ini yang sangat familiar ya, yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah faktorisasi atau memfaktorkan. Jadi faktorisasi merupakan mengubah penjumlahan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian. Kita tahu bentuk umum daripada persamaan kuadrat itu kan bentuknya kan penjumlahan. Nah, dari bentuk penjumlahan ini kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Adapun cara merubahnya ini ada dua. Yang pertama adalah untuk A sama dengan 1. Jadi untuk A sama dengan 1 ini, PK yang bentuknya ini bentuk umumnya ya, dapat difaktorkan menjadi bentuk seperti ini. X plus alfa dikali dengan X plus beta sama dengan 0. Lalu apa sih itu alfa beta? Nah, alfa dan beta ini sebenarnya sangat membantu ya dalam mengerjakan persamaan kuadrat seperti ini. Jadi yang harus kita ingat adalah alfa plus beta sama dengan B dan alfa kali beta sama dengan C. Ya. Contoh yang pertama adalah X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Yang kedua adalah X kuadrat min X min 12 sama dengan 0 ya. Ini sorry, lupa 0 ya. Sama dengan 0. Nah, ini dari kedua contoh ini kita diminta untuk memfaktorkan persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi ya, dengan metode ini. Karena ini untuk A sama dengan 1, ini kan berarti A-nya 1, gampang. Kita pertama tinggal bikin tanda kurung seperti ini. Masukkan X, X ya, karena A-nya 1. Di sini X, di sini X. Kemudian, karena kebetulan untuk contoh nomor 1 ini tandanya positif semua, kita tulis di sini plus, plus. Tinggal kita cari ininya, yang kosong ini. Nah, kita lihat soal. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, artinya berapa kali berapa yang hasilnya 6? Bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Kalau 1 kali 6, berarti 1 tambah 6, 7. Tidak sama dengan ini. Ini 5. Kalau 2 kali 3, berarti 2 kali 3 kan 6. Tapi 2 tambah 3, 5. Nah, berarti benar. Berarti kita gunakan 2 yang sebelah sini, ya. Dan yang sebelah ini adalah 3. Nah, jika sudah seperti ini, kita hilangkan tanda kurungnya. Berarti kita bikin 2 opsi. Dua opsi ini seperti ini. X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Jadi dihilangkan tanda kurungnya. Nah, jika sudah dituliskan seperti ini, gampang. Tinggal kita pindah ruaskan aja. Ya, tinggal kita pindah ruaskan. Jadi X-nya biarkan sendiri. Ini kan X plus 2 sama dengan 0. 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Yang awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Ini pun sama. Yang awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Kemudian untuk yang nomor 2, contoh nomor 2 itu juga sama. Kita bikin tanda kurung seperti ini, kemudian masukkan X dan X. Ini kenapa tandanya beda, plus dan min? Kita lihat di C-nya. C kan tandanya kan min 12 ya. Berarti kan kalau min otomatis perkalian yang hasilnya min kan min kali plus, hasilnya min. Nah, kita langsung tulis aja di sini min, ini plus. Nah, tinggal kita mencari berapa kali berapa yang hasilnya min 12. Berarti kan kalau yang hasilnya min 12 kan 4 kali 3 itu 12. Tinggal tandanya. Misalkan min 4 kali positif 3 hasilnya min 12. Benar. Min 4 tambah 3. Apakah hasilnya min 1? Ya, benar, hasilnya adalah min 1. Maka yang di sini kita tulis X min 4. Yang sebelah sini kita tulis X plus 3 sama dengan 0. Nah, jika sudah seperti ini, gampang, tinggal dilakukan cara pengerjaan seperti yang atas ini ya. Jika sudah, boleh teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Kemudian yang kedua adalah untuk A tidak boleh sama dengan 1 ya. A-nya jadi tidak sama dengan 1. Artinya A ini lebih dari 1. Jadi bentuk persamaan kuadratnya dapat kita faktorkan menjadi bentuk seperti ini. A dikali dengan X plus alfa per A dikalikan dengan X plus beta per A sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan ketemu dengan A-nya lebih dari 1, kita gunakan bentuk faktor seperti ini. Contoh nih. 2X pangkat 2 min 3X min 9 sama dengan 0. Berarti kita tentukan nilai dari A, B, C-nya. Berarti A-nya kan 2. Kemudian B-nya adalah min 3 ya. Ini min 3. C-nya adalah min 9. Setelah ini,
Setelah ini kita dapatkan, tinggal kita kalikan. A ini atau 2 ini kita kalikan dengan C atau min 9 ya. Jadi 2 kali min 9 berarti kan min 18. Jika ini sudah dikalikan berarti ini hilang atau jadi 1 nilainya. Ya, jadi bentuk yang keduanya adalah x kuadrat min 3x min 18. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, koefisien A-nya sama dengan 1, tinggal kita faktorkan seperti yang tadi caranya. Kalau difaktorkan, ini hasilnya. X min 6 dikali dengan X plus 3. Benar kan? Min 6 kali 3, 18. Negatif 18. Min 6 tambah 3. Min 3. Nah, ini belum selesai. Kita lihat ke bentuk yang ini. Bentuk yang X plus alfa per A, X plus beta per A. Berarti ini dibagi dengan A. 6 bagi A, 3 bagi A. A-nya yang mana? A-nya yang ini. Yang awal. Ya, A-nya yang 2. Yang belum dikalikan, nah ini A-nya yang ini yang awal. Berarti X per 6 per 2 dikalikan dengan X plus 3 per 2. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, yang X min 6 per 2 bisa kita sederhanakan. Ya, 6 dibagi 2 berarti kan artinya di 3. Berarti X min 3. Yang satu lagi X plus 3 per 2. Itu kan kalau kita bagi hasilnya desimal ya. Gimana caranya kita untuk menghilangkan 2 ini? Caranya adalah dikalikan dengan angka 2 lagi. Ya, dikalikan dengan angka 2 lagi. Jadi X dikali 2 berarti 2X. Ditambah 3 per 2 dikali 2. Hasilnya adalah 3. Berarti bentuk akhirnya adalah X min 3 dikalikan dengan 2X plus 3 sama dengan 0. Atau lebih mudahnya 2 dikali X. Langsung ini 2-nya hilang. Ya, seperti itu cara cepatnya. Bentuk akhir ini merupakan bentuk faktor, ya, bentuk faktorisasi. Tetapi misalkan kalau kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian, cukup sampai sini. Ya, sampai X min 3 yang udah sederhanakan dikali dengan X plus 3 per 2. Tinggal dipindah ruaskan, cukup sampai sini. Tetapi kalau dimintanya adalah faktor, berarti harus sampai bawah sini, ya. Kalau dimintanya faktor sampai bawah ini. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah rumus ABC. Tetapi sebelum kita ke rumus ABC, yang harus kita kenal dulu adalah simbol dari D. Ya, jadi D ini apa? D ini disebut diskriminan. Ya, jadi diskriminan ini atau yang biasa disebut juga determinan, yaitu suatu nilai pada persamaan yang umumnya digunakan pada persamaan kuadrat yang membedakan banyaknya akar itu sendiri. Dan rumus diskriminan ini adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. BAC ini kita dapatkan dari persamaan kuadrat. Lalu diskriminan juga memiliki sifat dan fungsi. Yang pertama adalah jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar real yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah jika D sama dengan 0, maka PK memiliki 2 akar kembar atau sama. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka PK tidak memiliki akar atau akar tidak real atau bilangan kompleks. Jadi maksud dari kalimat yang membedakan banyaknya akar itu sendiri. Nah, ini yang membedakannya. D lebih dari 0 berarti punya 2 akar real yang berbeda. Kalau D sama dengan 0 berarti akarnya sama atau kembar. Kalau D kurang dari 0 berarti tidak memiliki akar ya, atau bilangan kompleks. Nah, jika ini kita sudah paham, baru kita bisa lanjut ke rumus ABC. Nah, rumus ABC ditulis seperti ini. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan B kuadrat min 4AC, ini ya, disebut diskriminan yang barusan dijelaskan. Maka rumus ABC dapat kita tulis menjadi X1, X2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Yang atas dan yang bawah, kedua-duanya bisa kita gunakan. Nah, kalau misalkan di dalam soalnya diketahui diskriminan, nilai D-nya, kita gunakan rumus yang bawah. Tetapi kalau misalkan D-nya belum diketahui, baru kita gunakan rumus yang atas. Di sini saya memiliki 2 buah contoh soal. Yang pertama adalah 3x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Yang kedua adalah 3x kuadrat min 6x min 2 sama dengan 0. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 adalah 3x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita mencari nilai A, B, dan C-nya. Pasti sudah tahu kan nilai A, B, C berapa?
Nah, benar. Nilai A-nya adalah 3, B-nya min 2, C-nya min 8. Jika sudah seperti ini, kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, kan kita belum tahu nilai dari D ini berapa. Kita substitusikan. Nah, min B, B-nya min 2, berarti ini min 2. Ya. Jadi, kalau misalkan B-nya negatif, kesininya juga harus dimasukkan negatif dengan dibatasi oleh tanda kurung. Ya. Jangan cuma 2 aja, ya mentang-mentang di sini ada negatif, kalian negatif ini tidak dimasukkan, harus dimasukkan tandanya. Plus minus akar dari min 2 pangkat 2, min 4 kali 3 kali min 8 per 2 kali 3. Tinggal ini kita hitung-hitung. Nah, hasilnya seperti ini. Min kali min plus 2. Plus minus akar min 2, pangkatnya 2, 4, ditambah min 4 kali 3, min 12 dikali dengan min 8 positif 96. Ya, ini negatif jadi positif. Per 2 kali 3 6. Kemudian X1 X2 sama dengan 2 plus minus akar 100. 4 tambah 96 kan 100 ya, per 6. Nah, kita cari akar 100 ini berapa? Yaitu 10 ya. Jadi X1 X2 sama dengan 2 plus minus 10 per 6. Jika sudah seperti ini bentuknya, baru kita cari nilai dari X1 dan X2. Kita cari X1 dulu ya. X1 sama dengan 2 plus ya. Ini kan plus minus. Kita pakai yang plus dulu untuk X1. X1 sama dengan 2 plus 10 per 6 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Kemudian yang X2 karena plus sudah digunakan, kita pakai yang min. X2 sama dengan 2 min 10 per 6 sama dengan min 8 per 6 sama dengan min 4 per 3. Jadi penyelesaiannya adalah untuk X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 4 per 3. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah 3x kuadrat min 6x min 2 sama dengan 0. Sama langkahnya seperti yang pertama, kita cari nilai dari A, B, dan C. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang ini. Setelah itu kita masukkan juga nilai A, B, dan C ke dalam rumus ini. Setelah itu kita hitung. Nah, pasti pada saat kalian mengerjakan mentoknya sampai sini. Akar 60 yang menjadi tanda tanya. Nah, untuk mencari akar 60 ini kita sederhanakan ya. Bagaimana cara menyederhanakan akar 60 itu sudah dibahas di video sebelumnya dengan cara pohon faktor dan lain sebagainya. Di situ ada di video itu. Jadi akar 60 ini berarti kan bisa 12 kali 5 atau 4 kali 15. Nah, yang lebih mudah adalah 4 kali 15. Artinya akar 4 kali akar 15. Akar 4 berapa? Akar 4 itu adalah 2 dikali dengan akar 15. Maka hasilnya seperti ini. 6 plus minus 2 kali akar 15 per 6. Nah, jika sudah seperti ini, baru deh kita bisa cari nilai X1 dan X2. X1-nya sama dengan 6 plus 2 akar 15 per 6 sama dengan 1 plus 1 per 3 akar 15. Ini 1 dari mana? Ini 3 dari mana? Ini kita coret. 6 yang ini dan ini sama ya. 6 per 6, 1. Sisanya 2 per 6. 2 per 6 kita sederhanakan. 1 per 3. Jadi hasilnya adalah untuk X1, 1 plus 1 per 3 akar 15. Kemudian untuk X2 tinggal kita merubah tandanya. Yang pertama kan positif, yang kedua adalah negatif. Ya, seperti ini. Jadi penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 1 plus 1 per 3 akar 15 dan X2 sama dengan 1 min 1 per 3 akar 15. Jadi ini adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat contoh nomor 2 ini. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah mengenai materi persamaan kuadrat part 1 ini sudah selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video saya. Dan jika bermanfaat, silahkan share ke teman-teman semuanya, biar kita sama-sama belajar mengenai persamaan kuadrat ini. Saran saya bagi teman-teman semuanya, meskipun kita melaksanakan pembelajaran secara daring, pendidikan itu harus, mencari ilmu itu harus sangat penting, karena itu akan berguna nanti di masa depan ya. Bagi kita itu sangat berguna. Dan tetap semangat juga, jaga kesehatan. Ya, tetap jalankan protokol kesehatan, jangan lengah ya, karena corona ini belum berakhir, masih ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.